Ya misalnya saham-saham IPO sebenarnya nggak gitu pengaruh sektor ya, mau sektor apa aja. Seperti gue bilang, asal profitnya di bawah 100 dan warannya ada waran, biasanya bakal untung. Kenapa? Karena ketika profit ada 100 artinya ada yang nyerap fixed allotment kemungkinan besar. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Hari ini seperti biasa ada pantauan saham, makin paham makin Cuan. Yes, seperti biasa ada Maria Katarina dan juga Triputra Tim Riset CNBC Indonesia. Oke, seperti biasa nih buat pendengar podcast Cuap-Cuap Cuan, setiap hari Senin kita tuh selalu ada pantauan saham atau paham ya. Kalau dengerin kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor, thank you banget yang sudah setia juga untuk selalu jadi listener kita setiap hari Senin. Nah, setiap hari Senin juga kita selalu kasih info-info seputar dunia persahaman nih. Dari sekian banyak topik-topik yang menarik kita bahas, hari ini kita mau bahas soal banyaknya emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia atau IPO di bulan Juli. Nih kayaknya bakal kebanjiran nih, lumayan lah ya. Lumayan banjir. Nah, kita akan bahas nih nanti ada kurang lebih sekitar tadi berapa tuh? 7 ya? Iya. 7 saham. Mana yang mungkin bisa di screening nih mulai dari sekarang, di filter. Nah, lewat mana screeningnya? Sebelum nanti mungkin Sobat Cuan mau ikut via penawaran dari IPO atau mungkin mau beli langsung nanti ketika udah di pasar sekunder. Gimana nih Pot? Ya jadi ini ada tujuan. Nah, jadi sebelum masuk ke satu-satu gue kasih kriteria dulu saham apa yang menarik untuk dibeli saat IPO ya, bukan saat udah listing gitu. Jadi saham yang bagus dibeli saat IPO tuh biasanya profitnya kecil, di bawah 100 M. Oke. Itu pertama. Itu menarik untuk dicermati. Kedua tuh ada warannya. Oke. Nah, jadi misalnya sahamnya ada di bawah 100 M lalu ada warannya, ya udah lu beli aja nggak apa-apa. Kemungkinan besar bakal untung ketika listing. Saham yang ditawarkan di bawah 100 M. Profitnya di bawah 100 M. Profitnya di bawah 100 M. Kemudian dia juga nawarin bonus waran, ya, waran. Nawarin waran. Dari 7 ini tuh seingat gua tuh ada 2 yang nawarin waran sama profit di bawah 100 M. Itu Sweet Saraswanti Indoland. Sama satu lagi itu kalau nggak salah Chemstar ya, nggak salah Chemstar Indonesia. Oke. Itu di bawah cepek sama ada warannya. Nah, yang menarik ini kalau misalnya Sweet ini itu tuh satu grup sama Sam F. Itu udah sebelumnya udah ada yang pernah listing Saraswanti apa. Oh gitu. iya. F itu pernah listing. Nah, rumor yang gue denger itu udah ada yang nyerap fixed allotment-nya. Fixed allotment-nya udah ada yang nyerap dan itu ditunjuk sama emitennya. Jadi emiten nunjuk ya tanda kutipnya bandarnya lah. Yaitu yang untuk nyerap fixed allotment-nya. Jadi ini ketakutannya ya, ketakutan yang lu beli sama IPO itu sebenarnya cuma satu, yaitu ada yang beli atau enggak, ada yang nampung atau enggak, fixed allotment diambil atau dilempar ke pasar. Nah, ketakutannya itu. Kalau misalnya udah ada yang nyerap fixed allotment ya kemungkinan besar nggak bakal longsor hari pertama kayak gitu. Nah, jadi contohnya yang fixed allotment yang dilempar ke pasar tuh dulu ada GTSI ya kalau salah namanya. GTSI itu kan semua retail dikasih full 100% kan penjatahannya kan. Ya udah akhirnya ya longsor sahamnya gitu. Oke, Sweet ya ini tadi ya, Saraswati. Sweet ini fixed allotment-nya diserap ya. Sweet atau SWID ini kode sahamnya nanti kalau akan listing atau mungkin dicari di IPO PT Saraswati Indoland Development Tbk, dan sektornya ini ke real estate development and management. Dia di bidang usaha properti dan real estate. Kalau tadi dibilang sama Putra banyak rumor dalam tanda kutip, kemudian juga fixed allotment-nya sudah ada yang serap. Tapi dari sektornya gimana menurut lo? Ya misalnya saham-saham IPO sebenarnya nggak gitu pengaruh sektor ya, mau sektor apa aja. Seperti gue bilang, asal profitnya di bawah 100 dan warannya ada waran, biasanya bakal untung. Kenapa? Karena ketika profit ada 100 artinya ada yang nyerap fixed allotment kemungkinan besar. Ada yang nyerap fixed allotment, kemungkinan besar kalau ada yang nyerap fixed allotment ya digoreng naik gitu. Jadi ya kalau lu beli saham IPO, beli saham di IPO ya, bukan beli di market ya, lain cerita ya. Kalau beli saham di IPO ya, kalau ada waran ambil aja. Karena ya tanda kutip uang gratis sebenarnya. Karena ya hari pertama minimal terbang ya. Kapan jualnya? Biasanya kalau gue itu kalau arahnya lepas gue jual. Oh, itu terjadi di hari pertama pun juga? Iya, jual ya. Apa jual. Kalaupun misalnya dia drop ke longsor kan lu ada waran ya. Ada warannya buat nutupin rugi induk lu. Kalaupun dia tidak merah lu telat jual. Tapi biasanya hari pertama kagak merah. Hari pertama hijau ya, paling
sial-sial lu dapat jualan 10-20% yang lumayan gitu kan. Lumayan banget sih Iya, ya kan. makanya. Udah dapat duit bonus juga Iya. gitu kan. Lumayan juga. Nah, ini mungkin bisa dilihat dan dipertimbangkan, dibaca-baca lagi mungkin Sobat Cuan di IPO ya, prospektusnya. Jadi supaya Sobat Cuan juga tahu nih mana yang dibeli gitu. Sekalian tadi indikasi yang udah Iya, disampaikan yang sama menarik Putra itu. ya. Nah, selanjutnya nih yang gede-gede gimana? Yang gede ini kan Hilcon nih hampir satu T. Satu ya, T, iya bener. Nah, gue denger sih rumornya sekali lagi ya, katanya lagi bingung nyari yang mau nyerap. Lagi bingung yang mau nyerap slot. Jadi agak serem ya. Agak hati-hati juga Sobat Cuan karena profitnya terlalu gede. Karena sih udah ditawarin ke tanda kutip orang-orang gede ya, bandar-bandar gede ya, banyak yang nggak mau ngambil gitu, banyak yang tidak tertarik. Jadi ya agak hati-hati lah. Gue juga nggak tahu nanti pas hari H bisa ketemu atau enggak, tapi ya sampai rumornya sampai gue denger sih ya lagi cari-cari gitu. Dengan sektor di basic materials, kemudian juga tadi total yang akan ditawarkan juga lumayan gede tuh. Resikonya apa sih sebenarnya kalau misalnya kita ngantri di IPO atau biarin mekanisme pasar aja nanti baru kita mutusin untuk beli? Ya, kalau saya lu ngantri IPO itu seperti yang gue bilang, resikonya ketika dia ternyata nggak ketemu pembeli buat fixed allotment ya dilempar ke pooling semua. Ketika dilempar ke pooling lu dapet jatah gede. Misal lu pesen 100 juta, lu dapat 100 juta, lu kan pasti hari pertama takut. Hari pertama ketika lu dapat pooling gede takut kan. Lu buang ke market harganya longsor, ujung-ujungnya rugi. Apalagi kan Hilcon nih kalau nggak salah nggak ada warannya, nggak ada yang nahan lu ketika sahamnya merah gitu jadinya. Ya problem gitu. Jadi ya agak hati-hati misalnya IPO terlalu gede nggak ada yang nyerap, agak serem. Oke, kita udah bahas dua ya, SWID, SWID dan juga HIL, HILL ya. CEM juga kan gue bilang oke karena ada warannya. Oke. Maksudnya baru dibahas tadi dari sisi sektornya ya. Oke, CEM ya, CEM. Kita coba lihat dulu kalau CEM nih kayak gimana? CEM juga oke karena ada warannya dan profitnya nggak gede. Oke, jadi kita nggak memperhitungkan dia itu sektornya. Iya benar. Kalau selalu ikut IPO apa aja lu asal ada waran profit kecil ambil aja. Karena most likely ada yang most likely fixed allotment diserap gitu. Jadi lu nggak usah pusingin sektornya, lu baca prospektusnya. Karena gaya mainnya IPO emang gitu, kecuali lu mau beli di market. Nah, harganya udah stabil lah, baru lihat nih prospeknya ke depan gimana gitu. Misalnya lu mau beli di IPO, nggak usah pusingin ini apa dari sektor apa, bisnisnya apa, biasanya kayak gitu biasanya. Jadi memang lo langsung lihat aja dia itu udah punya waran, ya udah kenapa nggak lo ambil gitu ya. Ambil aja. CEM juga termasuk yang lumayan bisa untuk dilihat nih ya, selain tadi SWID, kemudian juga tadi CEM ya, PT Syamstar Indonesia Tbk, Basic Materials juga, ini juga lumayan bisa dilihat-lihat ya Sobat Cuan untuk dibaca ya. Selanjutnya yang menarik juga nih Terigu, TRGU. Syamstar Indonesia Tbk. Ya itu walaupun profitnya di atas cepet ya 300-an kalau nggak salah. Itu katanya ada bandar in-house yang ngambil. Jadi ada bandar in-house dari Semesta yang ngambil fixed allotment-nya gitu. Ini industri tepung terigu ya Sobat Cuan, dan perdagangan serealia bijian melalui perusahaan anak dan jasa konsult. Ini menarik sih, tapi sebenarnya perusahaannya nggak cukup gede juga sebenarnya sih. Tapi sebelumnya rumornya sih katanya dia mau pakai Sinarmas. Tapi diganti tapi diganti Semesta gara-gara bandarnya in-house Semesta. Ya rumornya gitu, gue nggak tahu benar atau nggak. Rumornya selalu tanya dia, tanya Sinarmas bener nggak gitu. Tapi oke lah ya, lumayan lah ya, ini bisa dilihat tadi udah 4 ya, berarti kita bahas ya. SWID, CEM yang menarik karena memang menawarkan waran, kemudian HIL juga masih tadi under rumor yang tadi disampaikan oleh Putra, kemudian apalagi tadi Terigu, TRGU ya, consumer non cyclical. Ini juga kalau ini gue ngelihat dari bidang usahanya sih lumayan menarik nih, karena kayaknya sebagai salah satu perusahaan yang nanti bisa completely mengambil keuntungan, mungkinnya buah-buah keuntungan kalau misalnya nanti kita jadi kesulitan susah untuk beli terigu dari impor dari kalau luar. Memang menurut lo menarik ya ambil di market gitu. Karena kalau beli IPO dapatnya dikit kan? Iya, benar. 1%, 2% itu dong ya dapat dikit kalau emang lo beli. Tapi lumayan, Put, 1%, 2%. Ya lumayan kalau mainnya gede. Iya. Kalau 10 juta 1% 100.000. Iya sih. Tapi kan lumayan juga nih kalau ya. Oh ya, sama ada triknya lagi, tambahan nih, trik buat beli IPO. Kalau misal lu beli di atas 100 juta ya, lu punya account bisa dipecah, lu mending pecah aja.
Karena pembagian IPO itu ada 2 biji. Pembagian IPO retail dan pooling allotment retail dan non retail. Yang klasifikasi masuk retail itu di bawah 100 juta. Ya. Nah, biasanya kalau selalu masuk yang retail ini persennya lebih gede. Biasanya bisa sampai 4-5%. Sedangkan kalau masuk yang non retail persennya lebih kecil. Biasanya paling di bawah 1%, 0,5%, 1% kalau barangnya ada warannya ya. Kalau barangnya laku banget ada warannya bla bla bla. Dapatnya ya itu dapatnya ya. Jadi kalau misalnya keuntungan lo cuma 1% ya, bukan ya. Dapat barangnya. Dapat penjatahan. Nah, jadi kalau misalnya lu punya misalnya katakan uang lu 200 juta. Kalau masuk 200 juta langsung plug satu account, berarti lu kan dapatnya 0,5 atau persen lah 1% lah dari 200 juta kan. Nah, dapat dikit lah, cuman berapa ratus ribu. Ya, berapa ratus ribu doang kan. Nah, kalau lu pecah 2, misalnya lu pecah 100 juta, 99 juta lah biar enak, 99,9. Katakanlah 100 juta. Lu dapatnya 3-4% dari 100 juta. 3-4% lagi dari 100 juta. Jadi total lu dapat 6% gitu. Iya, jadi lebih menguntungkan kalau selalu punya banyak account lu pecah. Ini cash kalau lu mesen di atas 100 juta ya, gitu. Yang bisa lu pesan 500 juta lu ada 5 akun, lu pecah aja 5 gitu. Ini tips untuk bisa mendapatkan biar bisa dapat data banyak. Biar jatahnya lebih banyak, karena kalau enggak nanti duit lu udah banyak tapi ya tetap aja presentasinya lu kenanya cuman dikit gitu. Padahal kan lu pengen dapat cuan banyak nanti pada saat listing kan. Iya gitu. benar. Jadi pecah account aja gitu. Pecah account harus pecah nama ya, ini penting. Jadi namanya harus 2. Misalnya lu ada sekuritas nggak apa-apa sama, tapi namanya 2, nama si A, nama si B gitu. Nama siapa? Pacar A, pacar B. Ya, nama orang tua bisa, nama abang, adek, semua bisa dipakai sebenarnya. Boleh. Kalau Putra mungkin pacar A, pacar B. Next, oke, tadi kita udah bahas HIL, SWID, TRGU, CEM. Oke, gula, PT Aman Agrindo Tbk, gula. Gula ini itunya profitnya nggak gitu gede ya. Jadi sebenarnya masih aman juga kalau masuk, walaupun terlepas dari nggak ada warannya ini kan. Walaupun kagak ada waran tapi profitnya nggak gitu gede. Cuma 64 PO biasanya ada yang nyerap gitu. Dan kalau misalnya cash yang nggak ada waran, biasanya yang nyerap fixed allotment-nya gorengnya lebih hati-hati, lebih nggak liar. Berarti mungkin nggak terjadi di hari pertama IPO, mungkin agak geser gitu ya di hari-hari berikutnya gitu kan. Ya bocornya mungkin nggak hari pertama, kecuali kalau banyak yang ngebit ya. Kalau banyak yang ngebit di ARA bisa jadi diguyur hari pertama gitu. Jadi kan orang-orang nyerap fixed lot kan cari untung tentunya kan. Jadi sebenarnya bahaya banget lu antri di ARA misalnya barang IPO. Kalau dilihat dari sisi sektornya, si gula ini udah ada kompetitornya belum sih di dalam? Kayak kan ini Budi kan juga gula. Budi juga ya. Iya. Oh iya benar bukan cuma beras ya. Iya, Budi ada gula juga. Oke. Perkebunan industri tebu, perdagangan gula dan industri gula. Ini ya. Terus ada Dewi. Dewi juga ini gak gede. 70 bio ya, 70 bio. Satu lagi juga Arco Hydro ya, kalau salah itu juga gak gede ya, 100 bio ya. Kalau mau masuk ya lucu-lucu aja, masuk lucu-lucu. Yang aman sih ya itu Sweet sama CEM. Yang aman Sweet sama CEM, yang menarik itu terigu gitu. Yang lain ya ikut lucu-lucu aja kalau mau. Sweet SWID, CEM CHEM itu ada warannya. Ada warannya jadi menarik. Dan gitu. Menarik. Kalau TRGU tadi ada bandarnya. Biarin aja yang ngomong. Bukan. Ada yang nyerap fixed allotment-nya kan. Kalau ada orang nyerap fixed allotment, kita panggil orang yang nyerap kan bandar kan. Dia udah nyerap fixed allotment-nya. Oh iya. Daripada dibilang belum jelas, belum ada yang belum tahu siapa yang nyerap fixed allotment kan bahaya gitu. Bener juga sih, bener. Oke, tadi udah apa gini HIL udah ya, kemudian TRGU, CEM, yes, Arco. Ya tadi gue bilang Arco cuma 100-an kan ya. Ya jadi kalau mau masuk ya lucu-lucu aja sebenarnya. Kalau karena nggak ada warannya. Ini lucu-lucuan aja ya. Iya. Kalau Arco, Dewi, gula tuh. Itu lucu-lucuan kata Putra ya. Tapi kalau Sweet, CEM, kemudian TRGU itu tadi bisa lebih dilihat lagi. Iya. Seperti tentunya apa? Ambil di IPO, jangan ngantri di ARA ya. Sangat bahaya sekali ngantri di ARA saham-saham IPO. Setuju gue itu. Iya. Jangan ya. Beli di IPO, jual di ARA itu masuk akal deh, perlu ngantri di ARA. Jangan greedy. Karena lu dapat cuma dikit, lu greedy makan di market, cari mati. Jadi harus ada paham aturan main dari IPO ya. Begitu listing nanti akan seperti apa. Ini sekaligus kita juga ngingetin ke Sobat Cuan nih, sebenarnya ada mekanisme IPO atau electronic IPO nih buat yang mungkin belum banyak pada tahu gitu dan belum pernah nyoba. Nah ini bisa nih ngeliat, karena kan kebetulan juga di bulan Juli lumayan banyak yang akan listing. Kita udah kasih kisi-kisinya nanti akan seperti apa gitu ya. Iya. Tadi pesannya juga jangan greedy ya. Oke, Putra.
Happy birthday Putra. Selamat ulang tahun. Thank you so much udah dengerin Paham hari ini. Terima kasih. Dadah.